Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Piala Asia 2023 jelang duel Timnas Indonesia versus Jepang, Shin Tae-yong mode santai, Moriyasu panas dingin. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Ketum PSSI Erick Thohir tiba di Qatar untuk dukung langsung Timnas Indonesia versus Jepang sekitar tanggal 23 Januari 2024. Begini kronologinya. Ada peran Indra Syafri di balik kemenangan Timnas Indonesia bungkam Vietnam. Kerjasama untuk mengharumkan bangsa wajib hukumnya, apapun akan saya berikan. Begini faktanya. Tak peduli patah hidung, Jordi amat ingin bawa Timnas Indonesia kalahkan Jepang. Semangat Garuda sudah tertanam ke pemain naturalisasi Indonesia. Gila, pernyataan sangat nekat dan berani Sandy Walsh usai Timnas Indonesia versus Vietnam. Di luar dugaan sangat berani lantang bicara begini. Piala Asia 2023 jelang duel Timnas Indonesia versus Jepang, Shin Tae-yong mode santai, Moriyasu panas dingin. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Jepang pada babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Kedua tim akan berung di Altumama Stadium Rabu 24 Januari 2024. Menariknya, pada minggu terjadi momen unik terkait persiapan tim. Timnas Indonesia tidak menggelar latihan di lapangan di hari tersebut. Mereka justru menghabiskan waktu di gym di hotel tempat mereka menginap untuk mengembalikan kondisi fisik pemain. Shin Tae-yong baru akan memimpin latihan tim pada Senin dan Selasa ini. Sementara itu, pada sesi latihan Minggu, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, menggelar sesi diskusi sebelum latihan. Menurut laporan Sponichi, agenda ini berjalan panas saat pemain diminta memberikan evaluasi setelah kekalahan dari Irak. Di masa lalu, pertemuan tersebut sering diakhiri dengan ceramah dari para pelatih. Anomali juga terjadi karena Jepang menggelar latihan tertutup di lapangan. Kondisi ini jadi sinyal bahwa mereka akan benar-benar habis-habisan untuk melawan skuad Garuda. Apalagi kekalahan mengejutkan atas Irak jadi momen Jepang masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Selain itu, pasukan Shin Tae-yong dalam semangat tinggi setelah sukses mengalahkan Vietnam dan membuka kans untuk lolos ke babak selanjutnya. Setelah tidak dianggap sekarang panas dingin seperti ketakutan pelatih Jepang menjelang lawan Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Ketum PSSI Erick Thohir tiba di Qatar untuk dukung langsung Timnas Indonesia versus Jepang sekitar tanggal 23 Januari 2024. Begini kronologinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dijadwalkan bakal menyaksikan secara langsung pertandingan pemungkas grup D Piala Asia 2023 yang mempertemukan Timnas Indonesia versus Jepang di Stadion Altumama, Rabu 24/1/2024 malam waktu Indonesia Barat. Menteri BUMN itu dikabarkan tiba di Qatar sehari sebelum pertandingan dimulai. Erick Thohir mengatakan sudah ada agenda terbang menuju Qatar dalam waktu dekat. Menurutnya, Timnas Indonesia butuh dukungan dalam laga tersebut. Insya Allah saya ke Qatar tanggal 22 Januari, sampai sana 23 Januari 2024, kata Erick Thohir. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia melakukan persiapan dengan maksimal melawan Jepang.
Ini dilakukan agar timnas Indonesia memberikan kejutan dalam laga nanti dan melangkah lolos ke babak 16 besar. Ya, kembali fokus, jangan melihat ini Jepang, siapa tahu bisa seri atau menang, yang penting perjuangan, bebernya. Ada peran Indra Syafri di balik kemenangan timnas Indonesia bungkam Vietnam. Kerjasama untuk mengharumkan bangsa wajib hukumnya apapun akan saya berikan, begini faktanya. Ternyata ada andil pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri di balik kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam. Kepada awak media, Indra Syafri mengatakan bahwa tim pelatih timnas Indonesia sempat berdiskusi dengannya sebelum bermain melawan Vietnam. Salah satu rekan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang berdiskusi dengan Indra Syafri adalah Nova Arianto. Diskusi ini dilakukan untuk mengetahui masukan dari karakter permainan Vietnam. Ya, Indra Syafri menjadi pelatih berpengalaman yang pernah mengalahkan Vietnam. Salah satunya saat timnas U22 Indonesia asuhan Indra Syafri menghajar Vietnam pada babak semifinal SEA Games 2023 Kamboja. Kala itu timnas U22 Indonesia sukses melaju ke final usai menumbangkan Vietnam dengan skor 3-2 di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh. Vietnam saat itu juga dibesut oleh pelatih Philippe Troussier. Tentu saja ini sangat menyakitkan bagi Philippe Troussier, sebab pelatih berkacamata itu sudah dikalahkan oleh Indra Syafri dan Shin Tae-yong. Tidak hanya minta masukan sebelum lawan Vietnam, Nova Arianto juga berdiskusi dengan Indra Syafri jelang laga melawan Jepang. Semoga hal yang mustahil bisa menjadi kenyataan hingga bisa mengalahkan Jepang. Tak peduli patah hidung, Jordi Amat ingin bawa timnas Indonesia kalahkan Jepang. Semangat Garuda sudah tertanam ke pemain naturalisasi Indonesia. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, ingin segera pulih dan bermain untuk skuad Garuda. Jordi harus mengalami cedera patah tulang hidung saat mendapatkan sikutan dari pemain Vietnam Nguyen Van Tung pada babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Dia sempat mendapatkan perawatan sebelum ditarik keluar dan digantikan oleh Rizky Ridho. Diprediksi butuh waktu 2 hari bagi Jordi untuk menjalani pemulihan. Jordi Amat menjelaskan skuad Garuda memang lebih unggul daripada Vietnam di laga tersebut. Menurutnya, semangat pemain tidak menurun hingga akhir pertandingan. Salah satu yang jadi motivasi karena semua pemain sepakat untuk bisa membawa Indonesia melangkah jauh di Piala Asia edisi ini. Kemenangan luar biasa bagi Indonesia, kami pantas mendapatkannya. Kami menunjukkan karakter dan semangat dalam laga, kata Jordi Amat. Di laga perdana memang mereka kalah telak saat berhadapan dengan Irak. Namun kekalahan Jepang atas tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut membuktikan bahwa lawan Indonesia memang sangat kuat. Bahkan pasukan Shin Tae-yong bisa memberikan perlawanan yang sengit di laga tersebut. Jadi sekarang saatnya untuk memulihkan diri. Juga diri saya sendiri dan kemudian mari bertarung melawan Jepang dengan sekuat tenaga, pungkasnya. Gila pernyataan sangat nekat dan berani Sandy Walsh usai timnas Indonesia versus Vietnam. Di luar dugaan sangat berani lantang bicara begini. Sebuah asa diapungkan oleh Sandy Walsh. Bek timnas Indonesia itu berharap timnya bisa memetik hasil positif saat menghadapi Jepang.
Sandy Walsh sendiri sangat senang skuad Garuda mampu memenangkan laga ini. Selamat malam semuanya, terima kasih atas dukungannya, ungkap Sandy kepada akun AFC. Bagi Walsh, kemenangan atas Vietnam ini merupakan kemenangan yang krusial. Karena kemenangan ini membuka jalan Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Itulah mengapa ia bangga timnya mampu memetik kemenangan ini, apalagi Indonesia selama ini punya catatan yang kurang baik saat jumpa dengan Vietnam. Ini kemenangan yang besar untuk Indonesia, saya sangat bangga dengan momen ini, dan mari kita nikmati momen ini, sambungnya. Kemenangan ini membuat jalan skuad Garuda ke babak 16 besar semakin terbuka. Kelolosan Indonesia ke babak gugur nanti akan ditentukan di pertandingan terakhir grup D melawan timnas Jepang. Sandy berjanji bahwa ia dan rekan-rekannya akan berjuang hingga titik darah penghabisan saat menghadapi timnas Jepang nantinya. Sekarang kita akan hadapi Jepang dan mari kita lolos ke babak berikutnya. Ayo Indonesia, tandasnya.